Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul bisnis e-catering. Jadi saya sendiri Ferdi Agusman. Langsung saja ke materinya. Bisnis e-catering ini akan dibangun di sekitar Jabodetabek dikarenakan targetnya adalah orang-orang kota. E-catering akan berupa aplikasi yang ada di Android dan sistem pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan uang elektronik berupa GoPay, OVO, ataupun Dana. Bisa pula menggunakan sistem pembayaran bank. Jadi ketika pengguna melakukan instalasi aplikasi di Android, maka pengguna itu harus melakukan registrasi dan input alamat. Ketika pengguna melakukan pemesanan, maka pengguna diharuskan membayar keseluruhan ataupun DP tagihan. Pemesanan minimal adalah 10 kotak dan maksimal 100 kotak. Aplikasi e-catering juga menyediakan menu untuk acara-acara besar ataupun pesta. Namun sistem pembayaran tidak bisa melalui aplikasi dikarenakan nominalnya yang besar. Untuk acara besar, maka pengguna dapat menghubungi kontak admin yang tersedia di aplikasi. Berikut bisnis model kanvas e-catering. Catering apa catering ya? E-catering ya? Bacanya. Catering makanan, catering kan? Oh ya udah. BMC-nya berikut, ada key partners-nya, ada pemasok bahan masakan, kemudian pemasok kemasan, kurir, logistik, kemudian untuk promosinya influencer, media sosial, dan kita nanti akan kerjasama dengan wedding organizer. Di key activities-nya itu ada produksi, marketing, distribusi, dan pengelolaan keuangan. Kemudian key resource itu ada tenaga kerja, peralatan masak, aplikasinya sendiri, dan peralatan kemasan. Value propositions yang kita jual itu penyediaan menu sesuai dengan permintaan pelanggan, murah dan praktis, pemesanan free delivery dengan jarak maksimal 10 km. Pemesanan bisa dilakukan melalui aplikasi Android yang didownload di Play Store. Kemudian sistem pembayaran bisa cashless dan pelayanan dengan respon yang cepat dikarenakan order by app. Kemudian untuk member dia bisa ada benefit, misalkan cashback atau apa gitu. Untuk customer relationships kita memanfaatkan media sosial Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk berkomunikasi. Di aplikasi e-cateringnya juga ada fitur chat untuk komunikasi dengan pelanggan. Kemudian ada channels, isinya itu ada Instagram, endorse selebgram yang mengadakan hajatan atau acara pesta, kemudian Facebook, broadcasting di grup besar. Yang terakhir gitu kita mau memasang iklan di media seperti media cetak ataupun media online, media berita online. Customer segmentnya itu orang-orang dengan pola hidup yang sangat sibuk sehingga tidak sempat mencari catering yang sehat dan praktis. Dan kaum milenial yang bersahabat dengan teknologi dan tidak ingin ribet dengan pemesanan catering manual. Cost structure-nya itu ada biaya produksi dan biaya operasional, dan revenue streams-nya ada pemesanan catering di acara pesta, pemesanan catering di kantor. Nanti kita juga rencana ada membuka jalur bisnis yaitu kursus memasak. Nah, ini bisa juga dimasukin ke revenue streams, dan pemesanan yang kecil-kecil juga bisa, yang minimal 10 box tadi. Dan kita masuk ke marketing mix. Marketing mix strategi merupakan strategi yang dijalankan perusahaan yang berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran kepada segmen pasar tertentu
yang merupakan sasaran pasarnya. Terdiri dari 4 variabel, yaitu ada produk, harga, promosi, dan lokasi. Untuk produk, kita marketingnya itu adalah produk atau makanan yang diberikan oleh e-catering itu terjamin kebersihan dan juga enak. Kemudian berupaya memberikan produk yang berkualitas kepada konsumen dan berupaya memenuhi pesanan konsumen dengan tepat waktu. E-catering selalu berinovasi dalam menghadirkan menu baru dan kemasan yang baik tanpa penggunaan styrofoam yang tidak sehat. Untuk harga yang diterapkan tidak terlalu mahal namun juga tidak paling murah dibandingkan pesaing. Terdapat pula cashback untuk pemesanan yang menggunakan sistem pembayaran cashless. Untuk promosi, kita melakukan kerjasama dengan mengadakan perjanjian dengan WO atau penyelenggara kegiatan. Kemudian melakukan endorsement dan membuat iklan di Google Ads ataupun Facebook Ads. Lokasinya itu dapurnya harus mudah diakses dan parkir yang cukup luas dengan kebersihan yang selalu diutamakan. Nanti rencananya e-catering ini akan kita jadiin franchise dengan sistem penyewaan alat dan nama dengan dapurnya tadi kita harus survei dulu dari kantor pusatnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke SWOT. Di strength kita ada makanan dengan berbagai macam variasi makanan dari berbagai daerah. Bisa dicampur menu ketika memesan, kemudian gratis pengantaran dengan tempat tujuan dengan jarak maksimal 10 km. Oh, ini 10 km. Kemudian memiliki banyak cabang di berbagai kota. Itu rencananya nanti setelah kita buka franchise. Kemudian melayani pembayaran dengan down payment ataupun dan dapat dilunasi seusai acara. Itu untuk acara besar. Kemudian bisa dipesan dalam partai kecil minimal 10 box. Kemudian harga sangat terjangkau, banyak potongan harga di setiap pemesanan. Gratis air mineral 1 dus untuk setiap pemesanan di atas 500.000. Untuk kelemahannya membutuhkan banyak modal. Kemudian untuk weakness atau kelemahan kita membutuhkan banyak modal. Kotak makanan masih terbuat dari kertas, belum yang plastik yang bisa masuk ke microwave. Kemudian jumlah mobil ataupun motor pengantar terbatas dan kurangnya driver untuk mengantar. Untuk opportunities, kita sistem delivery yang tidak dipungut biaya sepeser pun. Kemudian disiapkan satu karyawan untuk membantu penataan, pemilihan lokasi yang sangat strategis dengan perusahaan, hotel, dan gedung-gedung kantor pemerintahan. Kemudian kita memberikan harga yang bersaing di daerah tersebut. Next, kita ada threats banyak atau ancaman itu banyaknya jasa catering yang terdapat di kota, kemudian kuatnya persaingan antar satu catering dengan yang lainnya, dan muncul jasa-jasa catering baru yang dikhawatirkan bisa menggeser pelanggan. Kita masuk ke segmentasi, targeting, dan positioning. Di segmentasi ada 4 unsur, ya, ada geografis. Ya, e-catering ini cocoknya berlokasi di Jabodetabek, ya, yakni lingkungan perumahan, perkantoran, ataupun gedung pemerintahan. Segmen utamanya dikhususkan untuk ibu-ibu kalau yang pemesanan di perumahan. Kemudian di demografis itu meliputi usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, dan siklus hidup keluarga. Dilihat dari sisi demografis, usaha ini ditujukan kepada ibu-ibu yang berumur sekitar 20-an tahun ke atas. Kemudian psikografik itu
Berhubungan dengan kelas sosial, e-catering ini ditujukan kepada konsumen menengah ke atas yang sibuk dan tidak sempat untuk mencari menu catering yang sehat secara langsung, namun bisa menggunakan gadget. Hal ini dikarenakan dengan pendapatan yang tinggi, maka pola konsumsinya juga lebih diperhatikan. Yang terakhir, perilaku. Berdasarkan perilaku segmen, konsumen ditujukan ke orang-orang yang menggunakan gadget dan tidak ingin ribet dalam memesan makanan catering yang terjamin sehat. Pada unsur targeting, kita ada dua pola, yaitu selective specialization, karena yang kita tawarkan tidak hanya satu segmen saja, tidak hanya jasa catering makanan sehat saja, melainkan ada beberapa segmen lain yang berpotensi berkembang, ya, yaitu jasa prasmanan, kemudian pemesanan roti dan kue basah ataupun snack, dan jasa kursus memasak. Yang kedua itu ada market specialization. Perusahaan kami melayani orang-orang yang ingin memenuhi kebutuhan makanannya secara sehat dan terkontrol. Yang terakhir itu ada positioning. Positioning dapat diartikan sebagai bagaimana sebuah perusahaan dapat memposisikan produknya di pasaran agar konsumen dapat membedakan produknya dengan produk pesaing. Usaha cateringnya ini mencoba brand image yang baik dengan cara mencantumkan logo halal dan mencantumkan tulisan seperti makanan ini baik dikonsumsi karena tidak menggunakan MSG dan pengawet. Kemudian kami akan berusaha untuk mendapatkan sertifikasi ISO untuk food manufacture agar lebih diakui lagi sebagai perusahaan yang menjaga kualitas dan kesehatan makanan. Kita masuk ke Blue Ocean dan Red Ocean. Blue Ocean adalah jenis pasar yang tidak diketahui orang banyak, dan sebaliknya Red Ocean adalah jenis pasar yang sudah diketahui orang banyak, sehingga persaingan amat ketat. Untuk kita agar e-catering ini keluar dari Red Ocean, itu kita menyediakan jasa kursus memasak dengan biaya tertentu. Kemudian kita menjual snack yang anti mainstream, misalkan dimsum atau kebab. Kemudian yang ketiga, itu kita mulai menggunakan jasa franchise yang bisa menggunakan nama e-catering dan penyediaan dapur, serta peralatannya di kota besar. Analisa Pestel. Pada sisi politik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2015 tentang jasa boga dan catering tidak termasuk dalam jenis jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Hal ini meluruskan jenis jasa itu kerap terkena pajak ganda, yakni PPN dan pajak daerah. Sehingga ini menyebabkan karena adanya peraturan Menteri Keuangan ini, usaha catering ini cuma kena di pajak daerah. Yang kedua, ekonomi. Sejak 2 tahun terakhir, perekonomian nasional mengalami perlambatan dikarenakan efek pandemi COVID. Ditambah fluktuasi harga jual sejumlah komoditi. Sektor jasa boga ini utamanya akan terkena dampak kondisi perekonomian nasional terkini, sehingga menjadi ancaman karena para pemain di industri catering ini harus dituntut untuk menjaga kualitas dan efisiensi operasional. Pada unsur sosial, tren jenis makanan yang sedang berkembang adalah jenis makanan exotic food seperti makanan Indonesia, Singapura, dan Thailand, yaitu makanan berempah yang banyak dijumpai di negara Asia maupun Amerika Latin. Fakta tersebut bisa menjadi peluang untuk mengembangkan jenis produk dan mempertahankan cita rasa berbumbu dan spicy bagi pemain di industri catering di Indonesia. Kemudian teknologi, tren gaya hidup masyarakat telah bergeser pada generasi gadget dan internet. Fakta tersebut menjadi peluang untuk mengembangkan media promosi produk atau jasa layanan dari suatu industri. Dan lingkungan ini Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096 Strip Menkes
6/2011 mengenai higien sanitasi jasa boga bahwa pengelolaan makanan oleh jasa boga harus memenuhi higien sanitasi dan dilakukan sesuai cara pengolahan yang baik. Peraturan tersebut menjadi ancaman untuk industri catering karena pemain di industri catering harus menjaga kebersihan baik dari bahan baku, proses produksi, sampai pengemasannya. Badan hukum itu kita akan berusaha mendapatkan surat izin usaha dulu ya. Jadi ada surat permohonan, prosedurnya itu surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan di kabupaten atau kota, kemudian pemeriksaan, kemudian tim dari pemerintah tadi akan melakukan kunjungan untuk melakukan pengecekan kelayakan secara fisik, kimia, dan bakteriologis. Kemudian yang keempat, pemberian dari sertifikat layak, higienis, dan sanitasi dari jasa boga. Kemudian yang terakhir, pemberian surat izin usaha. Setelah itu kami berencana untuk menjadikan e-catering menjadi PT agar lebih bonafit dan lebih mudah berkembang untuk kedepannya. Untuk keuangan, modal, dan perkiraan keuntungan ini untuk 100 box saja kita kalau misalkan kita menjual per boxnya itu 50.000, maka perkiraan ke modalnya itu sekitar hampir 4 juta untuk 100 box, dan keuntungannya itu omset 5 juta. Keuntungannya bersih sekitar 1 jutaan. Itu untuk 100 box saja. Sekian dan terima kasih.